biografi dan sifat keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari lahir 10 tahun setelah tahun Gajah atau 10 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu umurnya lebih muda 10 tahun dari Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki nama lengkap Jundub bin Junadah Al-Ghifari, yang kemudian terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari karena berasal dari Bani Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari ini berasal dari Bani Ghifar, di mana Bani Ghifar itu terkenal dengan kekerasan, kekejaman, dan perampokan yang sangat kejam. Kekerasan dan kekejaman dari Bani Ghifar ini telah dibuktikan dengan banyaknya perampasan harta secara kejam dan adanya banyak sekali pertumpahan darah. Abu Dzar Al-Ghifari juga ikut andil dalam kekerasan dan perampokan dari Bani Ghifar. Bahkan Abu Dzar menjadi salah satu pimpinan dari perampokan yang memiliki banyak sekali pasukan dan pengikut-pengikut. Kejelekan dari Bani Ghifar ini telah banyak diakui dan menjadi bahan pembicaraan dari orang-orang sekitar. Hal ini sangat membuat Abu Dzar tidak nyaman. Namun lambat laun Abu Dzar mulai menyadari bahwa sikap atau perbuatan buruknya itu, salah satunya yaitu merampok, itu sangat merugikan banyak orang, bahkan telah membunuh banyak jiwa. Hal ini cukup membuat Abu Dzar menyesal, dan Abu Dzar mulai berusaha memperbaiki diri dan mulai meninggalkan sifat keras dan kebiasaan buruknya. Hal ini dibuktikan dengan Abu Dzar yang mulai menghentikan kegiatan merampoknya dan mulai mengisi hari-harinya dengan hal-hal positif. Bukan hanya itu, Abu Dzar tidak hanya memperbaiki diri sendiri, namun ia juga mengajak pasukannya untuk berhenti merampok dan kembali di jalan yang benar. Namun, hal itu tentu saja tidak langsung diterima baik oleh pengikut-pengikutnya. Banyak sekali pengikut-pengikutnya yang menentang keputusan Abu Dzar untuk berhenti merampok. Hal itu menjadikan Abu Dzar diserang oleh pasukannya sendiri dan dari Bani Ghifar itu sendiri. Sehingga Abu Dzar dan keluarga memutuskan untuk berpindah tempat tinggal ke Najd. Masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Pada suatu ketika mulai muncul adanya berita yang simpang siur yang mengatakan bahwa di Mekah itu ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai utusan Allah yang mendapatkan berita dari langit, di mana ia diwasiatkan untuk membawa kebaikan dan kebenaran serta menyerukan kebaikan dan kebenaran serta meninggalkan suatu kejelekan. Mendengar berita ini, Abu Dzar merasa kurang yakin apakah benar ada seorang laki-laki yang seperti itu. Akhirnya, karena Abu Dzar itu merasa penasaran akan hal itu, Abu Dzar mengobati penasarannya dengan mengutus adiknya sendiri, yaitu Unais, yaitu seorang penyair handal yang sangat mahir dalam membuat dan merubah syair-syair Arab. Kemampuan inilah yang menjadikan Abu Dzar tertarik memilih Unais untuk menyelidiki apakah memang benar di Mekah ada seorang laki-laki utusan Allah. Kemudian Unais ini pergi ke Mekah dan menyelidiki akan hal itu. Kemudian Unais pulang dan mengabarkan kepada Abu Dzar bahwa memang benar di Mekah itu ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Ia merupakan utusan Allah yang diperintahkan untuk menyerukan kebaikan dan menghentikan keburukan-keburukan atau kejelekan. Mendengar hal itu, rasa penasaran Abu Dzar semakin dalam sehingga Abu Dzar menyelidiki sendiri dan berniat untuk menemui Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Akhirnya Abu Dzar pergi ke Mekah dan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali bin Abi Thalib mengajak Abu Dzar untuk menemui Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, Abu Dzar langsung merasa yakin dan ia berkata kepada Nabi Muhammad bahwa aku ingin masuk Islam. Pada saat itulah Abu Dzar mulai masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ia telah sah menjadi orang Islam. Setelah itu Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Abu Dzar bahwa
setelah ia masuk Islam, ia dilarang untuk memberitahu siapapun bahwa ia telah menjadi seorang muslim. Dan ia disuruh untuk pulang ke rumah. Baru setelah nanti Nabi Muhammad mengabarkan bahwa Islam telah mencapai kemenangan, Abu Dzar baru diperbolehkan untuk mempublikasikan keislamannya, dan Abu Dzar diperbolehkan untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan apabila Abu Dzar menyerukan atau mempublikasikan keislamannya, maka hal itu justru akan mengancam jiwanya, karena pada saat itu agama Islam belum banyak diterima oleh masyarakat. Namun karena Abu Dzar itu terkenal sebagai seorang laki-laki yang sangat pemberani, ia menjawab wasiat dari Rasulullah bahwa Abu Dzar tetap akan menyerukan keislamannya apapun resikonya, karena itu merupakan suatu kebenaran yang harus diberitahukan kepada semua orang, bukanlah kejelekan yang harus disimpan. Setelah itu Abu Dzar pamit kepada Nabi Muhammad dan ia berkeliling kota Mekah, dan setiap orang yang ia temuinya ia beritahu bahwa ia telah masuk Islam. Dan benar apa yang dikatakan Rasulullah. Mendengar hal itu, suku Quraisy banyak yang tidak terima, dan Abu Dzar diserang oleh suku Quraisy karena tidak terima bahwa Abu Dzar masuk sebagai orang Islam. Ketika Abu Dzar dikeroyok dan dihabisi oleh suku Quraisy, maka datanglah Abbas bin Abdul Muthalib untuk menyelamatkannya. Kemudian Abu Dzar dibebaskan oleh suku Quraisy karena suku Quraisy telah mengetahui bahwa Abu Dzar merupakan orang yang paling pemberani dari Bani Ghifar. Semenjak itulah Abu Dzar Al-Ghifari memiliki prinsip bahwa ia harus selalu mengikuti dan mendampingi Nabi Muhammad kemanapun Nabi Muhammad berada, dan ia akan menyerahkan dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian selain itu Abu Dzar juga memiliki prinsip bahwa harta yang dimiliki seseorang itu tidak boleh melebihi kebutuhannya. Jadi Abu Dzar itu tidak pernah satu kali pun menumpuk hartanya yang sekiranya itu melebihi apa yang ia butuhkan. Dan ia juga melarang para sahabat agar tidak menumpuk harta. Dari beberapa penggalan biografi dan kisah dari Abu Dzar tadi dapat diambil kesimpulan beberapa sifat-sifat Abu Dzar yang dapat diteladani. Yang pertama yaitu kegigihannya. Kemudian yang kedua, mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan yang pernah ia lakukan. Kemudian teguh dalam menyerukan kebenaran. Jadi apabila Abu Dzar itu menemukan suatu kebenaran, maka ia akan teguh dalam mengakui dan menyebarkan kebenaran tersebut. Kemudian selanjutnya senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam. Ketika Abu Dzar sudah memutuskan untuk masuk Islam, ia benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ia selalu membela Islam dengan apa yang ia punya. Kemudian dan yang terakhir yaitu sederhana dan tidak haus pada harta. Kemudian biografi dan sifat-sifat keteladanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dilahirkan 10 tahun setelah tahun gajah, yaitu hampir sama dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu 2 hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abdurrahman bin Auf masuk Islam, ia memiliki nama Abdul Ka'bah, di mana ibunya bernama Sofiyah dan ayahnya bernama Abdul Haris bin Zahroh. Namun setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abdurrahman bin Auf rajin mengikuti peperangan sebagai bentuk pembelaan agama, di antaranya yaitu Perang Badar. Dan masih banyak perang-perang lainnya yang diikuti. Selain itu, Abdurrahman bin Auf rajin menginfakkan hartanya untuk bekal peperangan.
Dari sini dapat diambil beberapa sifat-sifat Abdurrahman bin Auf yang dapat diteladani. Yang pertama yaitu sikap dermawannya, yaitu rajinnya bersedekah dan berinfak. Kemudian gigih dalam membela agama Islam dibuktikan dengan sering mengikuti perang-perang untuk membela agama Islam. Kemudian mau menerima kebenaran. Hal ini dibuktikan dengan setelah mengetahui ajaran Islam, ia langsung masuk Islam. Buktinya ia menjadi orang pertama yang masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ikut membela Islam. Dan yang terakhir yaitu ia merupakan orang yang giat dalam bekerja. Ia merupakan pebisnis handal, namun ia tidak lupa mengerahkan harta yang ia miliki untuk diinfakkan dan disedekahkan. Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Atusi Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijriah, tepatnya di Tus Khurasan 10 mil dari Naisabur, Persia, dan wafatnya pada tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali adalah seorang anak pemintal dan juga pedagang benang atau kain wol. Pendidikannya dimulai dari belajar Al-Quran kepada ayahnya sendiri. Ayahnya tergolong orang yang sangat sederhana dan juga sangat pemurah hati. Ia sangat dekat dan juga menyenangi ulama. Ia berharap anaknya kelak menjadi ulama yang ahli agama serta memberikan nasihat. Setelah ayahnya meninggal, Al-Ghazali dan juga kakaknya dititipkan kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani, seorang ahli sufi yang merupakan kerabatnya sendiri. Dalam bimbingan Ar-Razikani, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih serta riwayat hidup para wali dan juga kehidupan spiritualnya. Al-Ghazali juga mempelajari syair-syair mahabbah, cinta kepada Allah, Al-Quran, dan juga hadis. Pada usia 15 tahun, Al-Ghazali pergi ke Jurjan untuk berguru kepada Abu Nasr Al-Ismaili. Lalu kemudian pada usia 20-28 tahun, ia belajar di Madrasah Nizamiyah di Nishapur. Ia berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Di bawah bimbingan Al-Juwaini, Al-Ghazali mendalami ilmu mantik, usul fikih, dan juga ilmu kalam. Ketika belajar di Nishapur, Al-Ghazali dipercaya untuk menggantikan gurunya mengajar apabila gurunya berhalangan untuk hadir. Bahkan melihat potensi tersebut, Al-Ghazali sudah menulis hampir 100 buah buku, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia. Semeninggalnya Al-Juwaini, Al-Ghazali pergi ke kota Muaskar yang merupakan gudangnya para sarjana. Di situ beliau berjumpa dengan Nizam Al-Mulk dan disambut baik oleh wazir ini. Karena kedalaman ilmunya dan mereka semua mengakui kehebatan dan juga keunggulannya, maka Al-Ghazali menjadi imam di wilayah Khurasan tersebut. Beliau tinggal di kota Muaskar sampai berumur 34 tahun. Karena kepakarannya dalam bidang fikih, teologi, dan juga filsafat, maka Wazir Nizam Al-Mulk mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar atau rektor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang telah didirikan pada 1065. Pengangkatan itu terjadi pada 484 atau Juli 1091. Saat itu Al-Ghazali berumur 34 tahun. Pemikiran Al-Ghazali tentang akhlak. Al-Ghazali mendefinisikan akhlak yakni sikap yang mengakar pada jiwa seseorang yang darinya lahir berbagai perbuatan yang secara mudah dan juga gampang atau spontan tanpa perlu adanya pikiran dan juga pertimbangan. Akhlak itu bukanlah perbuatan, melainkan gambaran atas jiwa yang tersembunyi. Karena itu dapat dikatakan bahwasanya akhlak itu nafsiyah atau bersifat kejiwaan, dan yang tampak itu dinamakan perilaku atau tindakan. Menurut Al-Ghazali, ada 4 unsur yang harus baik supaya akhlak manusia itu sempurna. Yang pertama yakni kekuatan ilmu bernilai baik bila dengan mudah menanggapi perbedaan antara kebenaran dan juga kebohongan, antara benar dan juga batil. Yang kedua, kekuatan marah
dinilai baik manakala dia dalam keadaan terkendali dan juga terarah menurut batas yang dikehendaki oleh kebijaksanaan. Yang ketiga, kekuatan syahwat bernilai baik bila dalam bimbingan dan isyarat kebijaksanaan, yakni menurut petunjuk akal dan juga agama. Yang keempat, kekuatan ade, yakni mengendalikan kekuatan syahwat dan juga kemarahan di bawah penunjukan akal dan juga agama. Cara-cara perbaikan akhlak menurut Al-Ghazali ada 3 macam metode. Yang pertama yakni metode tata syariat atau pembiasaan diri, yakni membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari untuk berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, metode pengembangan diri, yakni didasari kesadaran diri atas keunggulan dan juga kelemahan pribadi, kemudian berkeinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik dan mengurangi sifat-sifat buruk. Yang ketiga yakni metode kesufian, yaitu metode yang bercorak spiritual religius yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi, mendekati citra insan ideal, pelatihan disiplin diri melalui mujahadah dan juga riyadhah.